Kita akan mencoba melihat beberapa penelitian dengan topik akuntansi yang terbaru. Kita seperti biasa, kita mulai dari Scopus, klik sources. Kira-kira apa ya topik akuntansi yang menarik yang bisa terbit di artikel yang terindeks Scopus. Boleh langsung saja kita ketik accounting di judul. Kita langsung lihat saja yang pertama kali muncul. Penerbitnya Elsevier, penerbit yang sangat terkenal. Nah, ini ada yang gratis, bisa di-download. Nah, purchase ini harus dibeli. Ini sebenarnya hanya bisa dibaca abstraknya saja ya. Oh, ini namanya jurnal pre-proof. Sebenarnya artikel ini sudah diterima, terbukti dari accepted date-nya 6 Januari 2022, tetapi belum ada nomor edisinya. Kita langsung saja baca abstrak ya. Bukti empiris tentang pentingnya teknologi spillover, sebuah pentingnya inovasi eksternalitas dalam penilaian aset. Sini ditemukan bahwa perusahaan dengan teknologi spillover memiliki sensitivitas arus kas yang lebih tinggi untuk meningkatkan konsumsi, meningkatkan jumlah produk baru, dan sinkronitas return saham. Berarti teknologi spillover berguna juga di bidang akuntansi. Secara spesifik, ini mempelajari tentang teknologi baru untuk memfasilitasi adopsi secara waktu dengan skala besar untuk teknologi baru yang akan mengekspos penerimaan spillover untuk peningkatan risiko sistematis. Pertemuan ini mengutamakan pengaruh inovasi eksternalitas pada return saham. Ini sangat menarik. Bagi saya ini masih baru. Coba kita lihat hasil. Menggunakan regresi, relationship between technology spillover and stock return. Stock return-nya menggunakan +1, berarti ini di masa depan. Dengan periode 1 tahun atau 1 masa waktu dibandingkan dengan variabel yang di sini. Misalnya jika ini 2015, berarti di sininya 2016 punya return. Kalau di sini 2017, berarti di sini return-nya 2018.
Sangat menarik. Coba kita lihat lagi. Kalau ini regresi dengan periode yang sama, nah, ini berarti membuktikan kalau penelitian akuntansi tidak hanya sekedar uang ya, bisa juga campur dengan teknologi, lingkungan, psikologi, banyak deh. Pokoknya bisa digabung karena pada dasarnya suatu ilmu itu tidak ada yang berdiri sendiri. Jadi penelitian itu semakin bagus apabila referensi yang digunakan juga bagus ya. Ada istilah garbage in, garbage out. Kalau yang masuk referensi sampah, yang keluar juga referensi sampah begitu. Makanya harus referensi yang bagus agar hasilnya juga bagus. Ini hanya sekedar lampiran saja. Kita coba lihat yang kedua, market power and credit rating standards, global evidence. Nah ini sebenarnya juga artikel baru ya, terbukti dari, nih nomor serinya belum ada. Kita sering membaca artikel yang baru, supaya lebih update ilmunya. Menguji bagaimana market power dari agensi penilaian kredit mempengaruhi standar rating. Ini gabungan akuntansi keuangan dan audit sepertinya. Semakin besar market power dari CRA ini berasosiasi dengan rating perusahaan yang semakin ketat. Kita lihat lagi. Semakin ketat berarti semakin bagus penilaiannya. Penilaian ini harus sifat independen. Tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Apalagi ada istilah disogok ya, itu tidak boleh. Moody's dan Standard & Poor's ini sudah terkenal sekali ya. Nah, tadi yang muncul gratis hanya dua ini di sini. Kita coba lihat yang lain lagi. Nah, dua artikel saja sudah sangat menarik ya. Coba ya artikel kedua di publisher yang kedua.
Nah, ini penerbitnya dari Wiley Blackwell. Memang tak bisa di-download. Kita baca abstraknya saja. Terjadi intervensi and more frequently in counties with higher news circulation, which suggests that regulators take into account the public perception of their actions. Artikelnya terkait dengan regulasi yang mungkin regulasi yang dari negara tersebut. Coba lihat yang lain. Terkait whistleblowing, accounting fraud. Memang ini memang ada kaitannya. Dodd-Frank mengurangi cenderungan untuk kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari 12 sampai 22%. Tapi tidak mempengaruhi fee audit. Dodd-Frank whistleblower provision. Kita coba. Oh, ini seperti peraturan juga ya. Banyak sekali artikel yang bersifat baru di sini. Oh, ini ada yang free access.
repetisi berpengaruh negatif terhadap pemrosesan informasi non-repeated. Kemudian ini berpengaruh negatif terhadap penilaian valuasi, valuation judgment. Kalau ini berpengaruh positif kalau dia secara langsung, ini juga pengaruh positif secara tidak langsung karena min kali min juga jadi positif. Ini dengan kondisi interaktivitas yang rendah, kalau ini yang tinggi. Nah, ini hasilnya berbeda ini. Di sini dia tidak berpengaruh, ke sini ya pengaruh negatif, di sini ya jadi tidak pengaruh. Repetition increase in vessel processing of repeat information procedure. Ya, ini benar. Interaktif di proses. Sangat menarik. Di artikel di Wiley. Saya agak jarang baca di Wiley. Saya lebih sering membaca di Emerald, Springer, Elsevier, Sage, Taylor and Francis. Wiley memang agak jarang, tapi ini bisa menjadi rujukan yang bagus kalau kita ingin membuat penelitian yang terbaru ya. Akuntansi itu sangat luas, jadi tidak hanya sekedar membahas tentang uang ya. Dan di sini dengan semakin kita banyak membaca, kita menjadi lebih banyak tahu. Ketika kita menjadi lebih banyak tahu, kita bisa lebih banyak berbagi kepada masyarakat semuanya ya. Semoga konten yang bisa diberikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.